Jangan-jangan memang Pak Prabowo jabatannya presiden ini dia hanya menjalankan pikiran orang lain. Oh, ini bisa masyarakat punya tuduhan seperti itu. Entah menjadi presiden wayang misalnya, atau presiden boneka, kan bisa akhirnya. Kami sedih kalau punya presiden yang tidak punya ketegasan, tidak punya keberanian untuk jalan sendiri, menentukan kebijakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Ya jangan salahkan yang punya pikiran kayak gitu nanti. Sebab kesimpulan itu ada di pikiran kami, di pikiran masyarakat. Lihat cara Pak Prabowo. Minggu terakhir Februari tahun ini jadi minggu pembuktian ini. Bila pemerintah yang mulai memasuki bulan kelima berjalan, rupanya pemerintah yang dijalankan sama presiden mentalnya orang kendel. Kalau orang Jawa mengatakan oh ingah-ingi. Boleh loh masyarakat kritik begitu. Lalu tambah hari atau waktu yang berjalan, kudunya kan makin mandiri, makin kuat, makin kendel, makin gahar, heroik, harusnya kan gitu. Ini rakyat lihat. Ini kok kebalikannya. Pak Prabowo kayak individu yang kosong melompong perkara kepemimpinan. Leadernya di mana ini? Bicara soal optimisme, bahas hal-hal yang substansial, kok nggak ada isinya? Belum. Nah, kondisi sekarang ini membuat warga negara, rakyat jelata kayak kita kayak Om Bengawan, jadi nggak yakin. Apakah sampai 2 tahun lagi atau 2028 Indonesia masih makin maju atau enggak tahu ini. Makin ragu kita masyarakat. Minimal lebih baik dari tahun inilah mungkin. Ojone lebih baik, bong. Lawang saiki aja sekarang ini dibandingkan tahun kemarin hidup rakyat makin susah. Banyak PHK, banyak pengangguran, harga tambah mahal. Korupsi di mana-mana, remuk bubruk ini Indonesia ini. Tambah soro. Makin rekoso ini. Ini bukan perkara pesimis loh. Tidak percaya pada Pak Prabowo, bukan. Ragu atau minggang-mingring dengan kepemimpinan Pak Prabowo, tidak. Lawang presidennya dewe yo blas ra ngetok. Orang ngetok-ngetok kalau dia itu seorang yang kuat loh. Dia itu bekas militer, bintangnya 4 di pundaknya, jenderal penuh. Jabatannya dulu Danjen Kopassus, Pangkostrat. Masa itu semuanya hilang begitu saja. Yang tak maksud hilang itu keberaniannya itu loh. Secara psikis sebagai prajurit menghadapi semua tantangan dan rintangan. Bukankah idealnya ini Prabowo punya mental seorang prajurit? Kok saiki hilang? Mental yang tangguh itu hilang. Dudu mental kaleng-kaleng dulu itu waktu. Jenggerut Randuwidoyo ini. Ini menurut pandangan Om Bengawan loh. Saya melihat dari diri Pak Prabowo saat ini loh. Ini Bengawan konten begini, ini tidak untuk meremehkan, tidak untuk menjatuhkan, bukan. Malah buat membangkitkan daya juang Pak Prabowo. Dan ini belum tak temukan. Setidaknya di 5 bulan pemerintahan Prabowo yang tak lihat sebaliknya. Presiden asik dengan pikirannya dewi, sama kepentingannya sendiri. Ngompol nyodorkan salah satu bukti sebagai basis argumentasi. Di mana acara heroisme kayak hilang dalam diri presiden ke-8 itu. Mana keberanian ketegasan Pak Prabowo seperti yang diungkapkan banyak pendukungnya. Nah ini simak ini yang disampaikan ini. Sekali lagi saya harus ucapkan terima kasih Pak Jokowi. Seharusnya tolong seskap ya kalau ada program yang jasanya pemerintah sebelumnya banyak, presiden sebelumnya harus dihadirkan juga. Nah, pernyataan tadi menurutku makin membuktikan secara mental dan apa yang ada di benak presiden semacam tergantung pada satu orang saja. Sebatas ucapan terima kasih dong, orang tente. Ya tidak masalah, tapi sampai meminta sekap buat menghadirkan presiden ke-7 itu wis berlebihan setiap kali ada acara. Nah ya video tadi itu kan acara peluncuran Bank Emas itu. Balien Bank. Sebelumnya beberapa hari ada acara peluncuran Danantara. 2 mantan presiden dihadirkan. Mencet bel peluncuran bertiga.
tangannya bareng mencet, untung ra jebol. Loh lagi iki loh baru sekarang loh ada seorang kepala pemerintah mesti didampingi dikancani di acara formal sama seniornya. Wah tanya politisi kawan, ketua umum partai harusnya tegas, kuat, berani. Lah secara psikis, wah ternyata yang meragukan. Loh apa manfaat pengetahuan atau jaringan internasional Pak Prabowo? Masa gak ngefek ke dirinya sama sekali? Andai hal-hal yang sama ini terus diungkap, disampaikan. Goleki Jokowi terus itu rakyat tuh semakin muak loh Pak. Termasuk pemilih panjenengan itu makin gak respect gitu loh. Pak Prabowo itu harus berdiri tegak, di kaki sendiri, punya harga diri. Jangan sampai mengandalkan satu orang yang sekarang sudah tidak disukai oleh masyarakat. Banyak demo dengan kata-kata adili Jokowi. Penyempatan posisi RP tentang pemimpin terkorup di dunia ini menjadikan masyarakat jadi muak. Kan orang jadi mempertanyakan tuh mentalitas kepala negara kita tuh keberanian menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Ucapan terima kasih yang ditujukan pada mantan itu cukup. Sudah cukup, lebih dari cukup, gak usah diulang-ulang lagi. Menghargai apa yang sudah dilakukan presiden sebelumnya, dia titik sudah. Apa sih kepentingannya? Oh, Jokowi. Memang ada apa nih tanpa kehadiran Jokowi? Apa hentakan kakimu ke lantai 7 kali biar presiden 7 wis ada di hadapanmu gitu. Setiap kali pidato, setiap kali ada acara dia harus hadir. Nah pertanyaan penasarannya, penisirinya pegawai, apa sih titik krusial yang harus dihadapi? Kok ya mesti menghadirkan yang bersangkutan? Nekake Pak Jokowi di berbagai acara kenegaraan. Kan apa yang diomongin itu makin memberi penegasan. Jangan-jangan memang Pak Prabowo jabatannya presiden ini dia hanya menjalankan pikiran orang lain. Oh ini bisa masyarakat punya tuduhan seperti itu. Entah menjadi presiden wayang misalnya atau presiden boneka kan bisa akhirnya. Rakyat itu punya analisa seperti itu. Jangan sampai itu terjadi dalam pikiran rakyat. Atau mungkin presiden remote, presiden diatur sama orang-orang yang sudah jadi presiden. Nah, repot Pak. Kami sedih kalau punya presiden yang tidak punya ketegasan, tidak punya keberanian untuk jalan sendiri, menentukan kebijakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Ya jangan salahkan yang punya pikiran kayak gitu nanti. Sebab kesimpulan itu ada di pikiran kami, di pikiran masyarakat. Lihat cara Pak Prabowo terus memuja-muja ngalem-ngalem sampai sundul langit. Tabrak pesawat loh, tinggi-tinggi nanti. Lu bisa-bisanya cerita barang loh. Dia pakai menteri-menterinya Jokowi sebagai pembuktian hebatnya Jokowi. Itu lebay Pak, berlebihan itu. Wes enggak empan-papan. Dengan berulang kali nyebut nama Jokowi di pidatonya, di berbagai acara kenegaraan. Jadi sulit dibantah bila ketua umum Gerindra ini punya visi sendiri. Makin nggak percaya. Dua ini cita-cita juga nggak percaya. Tujuannya yang jelas buat panduan pekerjaan nggak ada. Lihat juga rekaman pada waktu peluncuran Danantara. Dia diapit 2 mantan presiden. Setelah mencet bel, begitu salaman sama Jokowi menunduk. Ini salaman sama Pak B bisa biasa wah. Dari situ bisa kita lihat. Dari sisi usia, tua mana nih presiden ke-7 sama ke-8? Sekarang yang jabat kepala negara ini sopo? Masyarakat jadi bingung, ini bener-bener cetok. Kayak sikap orang yang sekolah kajen. Jangan-jangan pas salaman gue, nah itu delosor malah sungkem, tekan delosor malah aku dodot. Ini sangat memalukan. Ya sudahlah, Anda merasa berat, tidak kuat, tidak punya kemampuan, ya sudah. Ngopi wae seleh gitu. Berbagai kalimat yang dia ucapkan di acara-acara formal, entah HUT Gerindra, peluncuran Danantara, peresmian Bank Emas, penutupan Kongres Demokrat, yang selalu nyelipkan nama Jokowi ini bikin rakyat pesimis, Pak. Negara ini bisa mencapai kemajuan, cara memuji Jokowi itu susah diterima kalau sehat. Nggak nalar itu. Melebihi ambang batas yang sudah dimaklumi. Di sejarah bangsa ini ya baru Pak Prabowo yang melakukan. Nah, di bulan Bali ini jadi gila nih. Nggak pantas lah. Kalau yang disebut mungkin Bung Karno, Bung Hatta ya mungkin saya masih maklum lah.
Kita semua akan memaklumi. Mantan presiden yang jasanya tidak bisa disejajarkan sama presiden-presiden lain. Ya hanya Bung Karno. Harusnya dia yang menjadi titik contoh bagi Prabowo. Keberaniannya, ketegasannya, kebijakannya yang betul-betul mensejahterakan rakyat. Ya meski ada plus minusnya lah, biasa. Tetap hanya Bung Karno yang berada di urutan tertinggi. Nek selain beliau ya podo ae lah. Ada plus minusnya, tapi banyak minusnya. Baru Presiden Prabowo ini yang mengulang-ulang mempertontonkan, muji-muji dan menempatkan presiden sebelumnya. Kayak orang duwe dosa. Nah, sikap berlebihan itu yang menyebabkan para mahasiswa, aktivis, pengamat, akademisi mempertanyakan kepemimpinan Pak Prabowo. Demo Indonesia Gelap jadi bentuk protes keras. Para generasi muda ben ketergantungan kepala negara sama presiden sebelumnya segera disudahi, hentikan, dan Pak Prabowo harus berdiri sendiri, jalan sendiri untuk meninggalkan semua pengaruh-pengaruh agar rakyat merasa aman, nyaman dipimpin oleh seorang presiden. Lalu mau sampai kapan dia terus-menerus begitu? Mengulang-ulang soal jasa-jasa presiden sebelumnya. Apa nggak cukup tuh? Jokowi dimasukkan sebagai Dewan Penasihat dan Antara, tetap dapat gaji pensiun presiden. Dikawal pas pampres, masih disebut-sebut di pidato presiden. Tugas kepala negara yang utama dan penting itu mensejahterakan rakyat loh. Bukan nyebut-nyebut orang yang berjasa pada dirinya loh. Mengapa banyak elemen masyarakat jadi marah sama presiden sekarang? Kan kudu digoleki penyebabnya. Apa sebabnya? Hidup kami ini makin berat Pak. Kayak sembako harga naik turun. Apalagi sekarang sudah puasa. Terus layanan BPJS harus dibatasi. Berkurang layanannya, dibatasi hari rawat inapnya. Repot ini. Layan pemerintah berkurang, mergo duitnya malah modal dan antara diperonggoli. Di sisi lain BUMN yang mestinya ngasih pemasukan APBN malah dirampok sama koruptor-koruptor bejat. Remot, bunyok ini Indonesia ini. Lah ini malah presiden malah kepikiran sama jasa-jasa sebelumnya. Ini cap opo ini. Mana janji dan bukti yang presiden nyatakan waktu kampanye dulu? Yang bilang mau ngejar koruptor sampai Antartika, memberantas korupsi, mensejahterakan rakyat, menggratiskan semua pendidikan, mengirim mahasiswa 10.000 menjadi dokter, membuka 300 fakultas kedokteran. Mana? Nah ini Om Begawan jadi ragu. Lalu kena di minggu kemarin atau sejak dia menjabat presiden muncul di berbagai kasus pidana, utamanya korupsi. Dia nggak peduli kok. Coba tunjukkan pada Om Begawan, pada kasus korupsi apa presiden kita meletakkan perhatian secara total, lalu memerintahkan, memberantas, mengeksekusi dengan secepatnya. Kasus oplosan Pertamax yang kerugiannya negara hampir 1.000 triliun, gak dikupres. Yang ada di pikiran ya Jokowi terus. Gak ada tuh mikir duit negara hilang. Gak marah. Duit itu bisa dipakai buat kemakmuran rakyat harusnya. Menteri BUMN ya kudu ikut tanggung jawab itu. Tentang murat-maritnya Pertamina ini. Ya reneng pikiran ke sana tuh. Di akhir Februari kemarin, Sritek sebagai salah satu raksasa industri tekstil juga tutup berapa ribu karyawan yang nganggur. Ini harusnya menjadi pemikiran Pak Prabowo dan semua menteri-menterinya. Bukan mikir Jokowi. Negara yang semula menjamin tidak akan ada PHK. Seperti yang dikatakan Noel. Belas tidak sesuai omongannya. Yang kayak gini apa dipikir sama presiden? Apa bisa menggelisahkan hati Pak Prabowo? Lah mana-mana yang urusan wong Cile itu tidak mempengaruhi dirinya. Di awal pemerintahan ada janji-janji loh. Tidak akan buka keran impor beras, gula, jagung sama uyah. Ya kok uyah itu ya, garam. Lagi di bulan kedua wis dibelenjani. Menko Pangan Pak Zulhas wis ngasih bocoran kalau negara berencana impor gula. Lah ciloko kan itu. Presiden yo ora prihatin kayak gitu. Perkara ada 16 wilayah kabupaten kota yang harus mengulangi pilkada. Dia tidak rumongso. Anda harus pilkada ulang, yang rugi siapa? Rakyat lagi. Harus keluar anggaran, tenaga, waktu dan sebagainya. Lalu mestinya ada ketersinggungan pada kepala negara. Ada 16 wilayah yang pilkada ulang. Lah kan malah negara harus ngeluarin duit lagi. Untuk hal-hal yang semestinya bisa diantisipasi sebelumnya. Kalau perlu tuh KPU suruh mundur bareng-bareng tuh. Seperti kata anggota DPR itu. Mundur aja berjemaah kalau nggak bisa bekerja.
penyelenggara pemilu bekerja dengan baik dan profesional, tidak bisa sama sekali. Tambah hari masalah rakyat makin banyak. Presiden ini makin asik pikirannya sendiri. Ya sudahlah, mari kita rasakan bareng-bareng sama para pemilih dan pendukungnya Pak Prabowo. Dan silahkan para pendukungnya tetap joget, oke gas, oke gas. Tapi kita tetap merasakan prihatin untuk memberikan rakyat dan bangsa ini yang sudah mulai corat marut seperti ini. Ini keprihatinan dari hati Om Begawan paling dalam. Itu ya, salam Begawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.